Bab 715, Krisis 1. Semakin banyak pertanyaan yang berputar di benaknya, seperti kabut yang menutupi kebenaran. Saat ini, dia mencari-cari di kegelapan tanpa petunjuk. Dia memasuki jalan buntu lainnya. Tepat saat Shen Yanxiao tengah asyik berpikir, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. "Xiao Xiao, kamu sudah bangun." Suara Tang Nazi terdengar dari luar pintu, namun anehnya, suaranya mengandung jejak kecemasan. Shen Yanxiao tersadar kembali dan ketika mendengar nada cemas Tang Nazi, dia langsung menjawabnya, "Aku sudah bangun." Apa yang terjadi? Sesuatu yang aneh telah terjadi di kota ini. Banyak yang jatuh sakit, tetapi Ah Yu tidak dapat melihat adanya kelainan. "Cepatlah keluar untuk memeriksanya. Kami menduga seseorang telah meracuni mereka," kata Tang Nazi buru-buru. "Racun." Shen Yanxiao segera berdiri dan segera mengenakan sepatu dan pakaiannya. Tanpa peduli merapikan rambutnya, dia berlari keluar ruangan. Mengapa mereka tiba-tiba diracuni? Apa sebenarnya yang terjadi? Ekspresi Tang Nazi agak jelek saat dia menjelaskan, "Aku tidak yakin." Namun, ada banyak orang yang merasa sakit pagi ini. Ah Yu telah mencoba menggunakan berkat beberapa kali tetapi tidak berhasil. Dia menyebutkan bahwa situasi seperti ini hanya akan berarti dua hal. Entah mereka diracuni, atau seseorang telah memberikan kutukan kepada mereka. Ekspresi Shen Yanxiao membeku sesaat. Racunnya mudah dijelaskan, tapi kutukan. Bukankah para warlock di benua Brilliance kurang lebih semuanya sudah mati? Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Dia harus melihat sendiri kondisi mereka sebelum dia bisa mengambil kesimpulan. Kota itu sunyi senyap, dan keramaian yang biasa terlihat sudah hilang. Sejumlah besar warga merasa lemas, bahkan tidak sedikit yang mengalami kejang-kejang dan hampir koma. Dengan dipimpin oleh Tang Nazi, mereka tiba di markas besar kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Saat ini, hampir ratusan prajurit bayaran sedang duduk di aula dengan wajah pucat. Kondisi mereka agak aneh karena tatapan mereka tidak fokus sementara anggota tubuh mereka tidak berdaya. Kadang-kadang, mereka akan mengalami serangkaian kejang. Kondisi Dulang dan 6 serigala lainnya adalah yang terbaik di antara mereka semua, tetapi meskipun begitu, mereka tidak dapat berjalan dengan normal. Energi dalam tubuh mereka tampaknya telah tersedot dan kaki mereka seperti jeli. "Tuan Kota, Anda di sini." Dulang berjuang untuk menopang dirinya sendiri sambil bersandar di kursi. Ekspresinya sepucat selembar kertas. Yang saat ini sedang berada di satu sisi untuk memeriksa kondisi pasien lain. Ketika Shen Yanxiao tiba, dia langsung menghampiri. Seluruh kelompok prajurit bayaran Serigala Gua saat ini sedang mengalami gejala-gejala ini, dan Ah Yu telah pergi ke tempat lain untuk membantu. Namun, efek dari berkahnya pada dasarnya dapat diabaikan. Ekspresi yang agak jelek tetapi untungnya, tidak ada kelainan yang parah. "Semua orang di kota ini juga seperti ini?" tanya Shen Yanxiao. "Kecuali Jiusu dan kelompoknya, semua orang jatuh sakit." Yang Si mengangguk dan berkata, "Kecuali Jiusu dan kelompoknya." Shen Yanxiao merasa agak aneh. Dia tahu dengan jelas identitas mereka dan selain Jiusu, penduduk desa itu telah diuji cobakan. Saat ini, semua orang di kotanya jatuh sakit dan mereka baik-baik saja. "Apakah kalian semua baik-baik saja?" Shen Yanxiao memandang Tang Nazi dan Yang Si sambil bertanya. "Kami baik-baik saja. Hal-hal biasa tidak dapat menyakiti atau memengaruhi kami karena kami semua telah menandatangani kontrak dengan binatang mistis. Oleh karena itu, kami memiliki perlindungan mereka. Bahkan jika kami langsung mengonsumsi racun, kami akan baik-baik saja," jelas Yang Si. Bab 716, Krisis 2. Qi Xia, Li Xiaowei, Yan Yu, Vermilion Bird, dan 2 Phoenix dikirim ke berbagai daerah di kota untuk merawat orang sakit. Akan tetapi, mereka tidak dapat mengidentifikasi alasan mendasar di balik gejala aneh yang mereka alami. Setelah Jiusu dan Yan Yu memeriksa kondisi mereka, mereka menduga bahwa semua orang telah diracuni oleh ramuan yang merusak atau mereka telah dikutuk. Akibatnya, mereka hanya dapat mencari Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengerutkan alisnya dan memeriksa kondisi Dulang. Aura pertempuran di dalam tubuh Dulang sangat kacau, karena aura itu menghantam seluruh meridiannya dengan panik. Namun, Shen Yanxiao merasakan sesuatu yang sangat familiar dalam kekacauan itu. Kutukan yang merusak. Ekspresi Shen Yanxiao langsung berubah muram dan segera setelah itu dia segera memeriksa kondisi ke-6 serigala lainnya.
Dia sampai pada kesimpulan bahwa semua gejala mereka persis sama dengan dulang. Sepertinya seseorang telah melakukan hal yang sama sepertiku. Shen Yanxiao mencibir. Apa maksudmu? Yang Si dan Tang Nazi sedikit terkejut. Ah Si, apakah kamu ingat trik yang aku gunakan di Akademi Saint Laurent untuk menghadapi Luo Fang dan Sang Guan Xiao? Tanyanya, ramuan yang merusak yang disertai kutukan, maksudmu seseorang melakukan itu kepada penduduk kota? Tapi bagaimana mungkin? Tidak ada orang asing yang muncul di kota selama beberapa hari terakhir dan bahkan jika mereka punya niat, mustahil bagi mereka untuk melakukan tindakan menyakiti semua orang tanpa menimbulkan kecurigaan. Yang Si menemukan sesuatu yang janggal. Jika seseorang diam-diam melakukan tindakan itu, mustahil tidak ada yang menyadari apapun. Wajar saja jika para budak tidak mendeteksi apapun karena mereka tidak berdaya sejak awal. Namun, ketujuh serigala itu berada pada level yang lebih tinggi, jadi mustahil bagi seseorang untuk mengutuk atau meracuni mereka tanpa mereka sadari. Kecuali jika lawannya adalah seorang ahli yang memiliki promosi kelas 2, jika tidak mungkin semua warga kota jatuh sakit pada saat yang sama. Saya tidak pernah salah mendiagnosis pasien manapun. Kondisi dulang dan yang lainnya kurang lebih mirip dengan Luo Fang dan Sang Guan Xiao di masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah racun dan kutukannya belum mengakar kuat, tetapi jenis racun dan kutukan ini. Saya tidak dapat mengidentifikasinya. Ekspresi Shen Yanxiao sangat buruk. Saat ini, dia sudah menjadi seorang herbalis dan penyihir tingkat lanjut, tetapi dia tidak dapat mengidentifikasi ramuan dan kutukannya. Itu berarti ramuan itu setidaknya dibuat oleh seorang herbalis hebat dan untuk kutukannya. Mungkin itu kutukan yang bisa dijatuhkan oleh seseorang yang setidaknya seorang summoner. Kalau tidak, dia tidak mungkin tidak punya petunjuk. Kau tidak dapat mengenalinya. Yang Si tercengang. Dia jelas tahu kekuatannya saat ini. Jumlah kutukan atau ramuan yang tidak dia ketahui sangat sedikit. Ramuan yang merusak ini seharusnya setingkat herbalis agung dan kutukannya setingkat summoner. Saat ini, aku tidak dapat membatalkannya. Shen Yanxiao diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya dalam hidupnya. Melihat seluruh kota ditimpa ramuan dan kutukan yang merugikan, seorang herbalis seperti dia pun kebingungan. Untungnya, racunnya belum mengakar kuat, jadi saya yakin mereka tidak langsung meminum ramuan itu. Pikiran Shen Yanxiao langsung berputar. Ini bukan saatnya baginya untuk menyerah dalam keputusasaan. Jika dia jatuh ke dalam kekacauan sekarang, maka seluruh kota benar-benar tidak akan punya harapan. Pergi dan selidiki. Suruh Jiusu dan yang lainnya mengambil seember air dari setiap sumur di kota, dan juga bawa beberapa kantong persediaan gandum kita. Tidak mungkin peracunan berskala besar seperti itu dilakukan sendiri-sendiri. Shen Yanxiao memberi perintah tegas. Bab 717, Krisis 3. Tak lama kemudian, puluhan ember air dan karung gandum dikirim ke Shen Yanxiao. Ia kemudian segera menggunakan persepsi seorang penyihir untuk memeriksa setiap ember dan karung. Benar saja, ada sejumlah besar ramuan yang merusak dan kutukan korosif yang terdapat di dalam ember-ember air, tetapi untungnya, karung-karung gandum itu bersih. Seseorang merusak sumber air kita. Shen Yanxiao meninju dinding di dekatnya dengan kesal. Dia terlalu ceroboh. Awalnya dia mengira dia bisa menekan 3 faksi lainnya untuk sementara waktu dengan kehadiran 8 binatang mistis di belakangnya, tetapi dia tidak menyangka mereka akan menggunakan cara curang seperti itu ketika mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Bahkan tanpa banyak berpikir, dia tahu siapa pelakunya. Itu benar-benar kota iblis fantasi, tidak diragukan lagi. Kerajaan Ketujuh dan Aliansi Angin Dewa tidak terlalu agresif dengan serangan mereka sejak awal. Hanya geng dari kota iblis fantasi yang benar-benar menginginkan kematiannya dan kehancuran kotanya. Situasi saat ini tidak terlihat optimis. Meskipun Jiusu dan aku dapat menekan penyebaran racun dalam tubuh mereka untuk sementara dengan berkat, itu bukanlah solusi permanen. Masalah yang paling merepotkan adalah bahwa sifat korosif kutukan itu akan perlahan-lahan menguras energi mental mereka dan menghancurkan otot-otot mereka. Jika tidak segera diobati, mereka akan segera berubah menjadi lumpuh. Ekspresi Yan Yu menjadi semakin pucat. Sejak dimulainya penyakit aneh yang menyebar luas ini, dia terus bergerak di sekitar kota dan tongkat di tangannya tidak pernah berhenti. 3.000 orang telah runtuh, dan mereka hanya bisa mengandalkan dia dan Jiusu. Dari situ, dapat dilihat betapa beratnya beban kerja mereka. Xiao Xiao, kamu tidak punya solusi.
Qixia menatap Shen Yanxiao. Meskipun mereka tahu alasan di balik penyakit itu, bagian terpenting adalah bagaimana menyelesaikannya. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Kemarin dia baru saja membuka segel kelima dan awalnya dia mengira kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, pelepasan segel kelima hanya melepaskan garis keturunan elfnya tanpa banyak peningkatan dalam aura pertempuran dan sihirnya. Dengan ini, dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa menembus hambatan itu dalam waktu dekat. Kau menduga pelakunya adalah seorang herbalis agung dan seorang summoner? Tanya Yan Yu. Shen Yanxiao mengangguk. Kemampuannya dalam kedua profesi telah mencapai standar tingkat lanjut, jadi baginya untuk tidak berdaya menghadapi situasi ini, pelakunya pastilah makhluk yang lebih kuat darinya. Jadi, kita hanya bisa melihat tanpa daya saat mereka berubah menjadi cacat. Tatapan mata Li Xiaowei dipenuhi dengan ketidaktoleranan. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Tidak, Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berdiri. Saya tidak akan membiarkan mereka menjadi cacat. Meskipun saya tidak mampu menyelesaikan masalah ini, guru-guru saya mampu. Kata-kata Shen Yanxiao menyebabkan mata mereka berbinar. Benar, bagaimana mungkin mereka lupa? Shen Yanxiao masih memiliki dua guru yang berada di puncak profesi mereka masing-masing. Ye Qing dan Yun Qi. Dalam hal pengobatan herbal, tidak ada seorang pun di benua cemerlang yang dapat menandingi Ye Qing. Meskipun Yun Qi tidak lagi memiliki kekuatannya, dia masih memiliki pengetahuan tentang summoner. Selama dia dapat mengidentifikasi kutukan apa yang digunakan lawan, Shen Yanxiao akan dapat menyelesaikannya. Qixia, Nasi. Shen Yanxiao dengan tegas memanggil. Vermilion Bird dan aku akan segera menuju akademi. Kalian berlima dan Little Feng akan mengurus orang-orang di sini, dan saat aku pergi, ingatlah untuk tidak melangkah keluar dari kota. Karena lawan berani meracuni kita. Mereka pasti punya trik lain. Kita saat ini berada di tempat terang sementara lawan berada di tempat gelap, oleh karena itu kita tidak bisa bertindak gegabah. Paling lama butuh 2 hari sampai aku membawa guru-guruku ke sini. Jadi tunggulah dengan sabar. Aku pasti akan membawa kedua guruku kembali. Bab 718, kembali ke Akademi Saint Laurent 1. Tenang saja, kami pasti akan menjaga mereka dengan baik. Qixia mengangguk. Harapan seluruh kota kini bertumpu pada Ye Qing dan Yun Qi, dan dia tidak akan pernah membiarkan Sun Never Sets berada di bawah pengawasannya. Sumber air yang ada itu tidak dapat digunakan lagi. Kalian dan para binatang mistis harus diam-diam membuat sumber air baru di dalam beberapa rumah. Ingatlah bahwa setiap sumur harus memiliki binatang mistis dan 5 iblis tingkat tinggi yang menjaga di sisinya. Kita tidak akan pernah membiarkan seseorang merusaknya lagi. Sumber air kota agak tersebar untuk kenyamanan warga di setiap daerah dan juga untuk mencegah sumber air mengering karena penggunaan terus-menerus. Namun, itu malah memberikan kesempatan bagi musuh-musuhnya untuk merusaknya, yang berada di luar dugaannya. Baru sekarang, dia mengerti bahwa hanya mengandalkan kekuatan kasar tidak cukup untuk menekan orang-orang serakah itu. Setelah menyelesaikan krisis saat ini, dia pasti akan mengadopsi beberapa pertahanan untuk memastikan keamanan Sun Never Sets. Shen Yanxiao tidak memiliki pengalaman kepemimpinan di kehidupan sebelumnya, jadi dia kurang memiliki pengetahuan tentang cara mengelola kotanya. Namun, mulai sekarang, dia perlahan-lahan akan menjadi penguasa kota sejati. Biji-bijian juga harus dijaga. Ingat, kamu hanya perlu bertahan selama 2 hari sampai aku kembali. Shen Yanxiao diam-diam membuat keputusan bahwa setelah krisis itu teratasi, dia pasti akan menggunakan metode yang sama untuk membiarkan kota iblis fantasi merasakan racun mereka sendiri. Hati-hati di jalan, kelimanya mendesak dengan khawatir. Shen Yanxiao mengangguk dan memanggil Vermilion Bird sebelum meninggalkan ruangan. Burung Vermilion berubah menjadi burung besar yang menyala-nyala dan Shen Yanxiao melompat ke punggungnya sambil menggendong burung phoenix kecil yang agak bersemangat. Jauh di atas langit, dia melirik ke tempat di mana fondasi dasar kota itu akhirnya terlihat. Akhirnya dia tersadar, kota itu miliknya. Ayo pergi ke Saint Laurent Academy. Dalam 2 hari ini, dia harus mengundang kedua gurunya ke sini. Kehidupan ribuan warga kotanya bertumpu di pundaknya. Di Akademi Saint Laurent, akademi yang baru saja memenangkan turnamen antar akademi, setiap siswa berjalan dengan dada membusung dan hidung menengadah ke langit. Berkat hasil turnamen tahun ini, reputasi Akademi Saint Laurent di Kekaisaran Longxuan mencapai titik tertingginya. Bahkan sebelum pendaftaran tahun ini dimulai,
sudah ada orang-orang dari seluruh negeri yang berbondong-bondong datang ke akademi. Namun, tujuan mereka bukanlah untuk bergabung, melainkan untuk mengamati satu-satunya akademi di Kekaisaran Longxuan yang masih memiliki divisi penyihir. Hampir setiap hari, akan ada sekelompok pengunjung aneh yang membentuk kelompok untuk berkumpul di divisi penyihir untuk menyegarkan pengetahuan mereka tentang tempat itu. Sekalipun Ouyang Huanyu tidak mengusir para pengunjung itu, ia telah memperingatkan bahwa semua pengunjung itu tidak diperbolehkan memasuki divisi penyihir, jika tidak mereka akan langsung diusir. Para pengunjung tersebut agak tidak senang karena tidak dapat masuk, tetapi masih ada gunanya untuk berdiri di luar gerbang dan melihat tempat rumor itu. Siswa dari berbagai divisi sudah terbiasa dengan orang asing yang berkeliaran di sekitar lingkungan sekolah mereka dan sebagai siswa di akademi yang sama, mereka tidak memiliki banyak rasa jijik terhadap identitas Shen Yanxiao sebagai seorang penyihir. Bagaimanapun, Shen Yanxiao berasal dari akademi mereka. Kemenangannya berarti kemenangan akademi. Karena Akademi Saint Laurent menang, mereka tentu akan merasa bangga sebagai siswa di sini. Tidak diragukan lagi, anak-anak yang belum mencapai usia dewasa ini masih mampu mengubah pandangan mereka terhadap kelompok teraniaya seperti kaum Warlock. Bab 719, kembali ke Akademi Saint Laurent 2. Setelah mengenakan penyamarannya, dia sengaja berganti ke jubah ungu sebelum menyematkan lencana divisi pemanah, dengan harapan tidak ketahuan saat menyusup ke akademi. Namun, ketika dia melihat pengunjung dari seluruh negeri, dia tiba-tiba merasa bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Sekalipun dia berkeliaran di dalam akademi secara terang-terangan, belum lagi menimbulkan kecurigaan, bahkan para pengunjung pun tidak akan meliriknya sedikitpun. Meski dia merasa situasinya aneh, dia dengan tenang berjalan menuju pintu masuk divisi penyihir. Namun, kerumunan pengunjung yang berdesakan di pintu masuk menghalangi jalan. Belum lagi untuk masuk, sangat sulit untuk melangkah maju. Tepat saat dia bermaksud menyelinap melalui rute lain, seorang gadis cantik berlari ke sisinya dengan terengah-engah. Di wajah mungilnya yang putih, beberapa bintik dapat terlihat, dan mata gadis kecil itu menatapnya dengan tajam. Shen Yanxiao tertegun sejenak. Dia tidak dapat merespons tepat waktu. "Hai, murid, kau dari divisi pemanah, kan?" Aku, benar." Wanita muda itu sangat bersemangat. Mata hijaunya yang bersinar tampak seperti serigala jahat yang sedang melihat makan malamnya. Shen Yanxiao tersadar kembali dan mengangguk ragu-ragu. "Wah, bagus sekali. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan kepadamu mengenai divisi penyihir," kata wanita muda itu sambil tersenyum. "Itu hebat. Bisakah seseorang memberitahu dia mengapa dia, sebagai murid dari divisi pemanah, ditanyai oleh seseorang mengenai divisi penyihir?" Shen Yanxiao dapat merasakan bahwa otaknya mengalami korsleting. "Saya dari divisi pemanah." Shen Yanxiao merasa perlu untuk mengingatkan wanita muda ini tentang identitasnya. "Aku tahu." Wanita muda itu berkata dengan ekspresi, "Apa yang sedang kamu bicarakan?" dan melanjutkan, "Lalu, apakah kamu tahu guru Shen Yanxiao, juara turnamen antar akademi tahun ini?" "Apa?" Shen Yanxiao tidak bisa memahami logikanya. Dia sudah mengatakan padanya bahwa dia berasal dari divisi pemanah, jadi mengapa dia masih bertanya padanya tentang divisi penyihir? "Sejujurnya, aku tidak tahu." Shen Yanxiao dengan paksa menahan bibirnya agar tidak bergerak. "Mahasiswa, jangan pelit-pelit amat. Divisi pemanah dan divisi penyihir sangat dekat, jadi hubungan kalian pasti tak terpisahkan. Kau boleh membocorkan informasi rahasia tentang guru divisi penyihir untuk gadis polos sepertiku, kan?" "Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun." Wanita muda itu agak gigih. Shen Yanxiao sangat ingin mencongkel kepalanya untuk melihat apakah otaknya telah berkembang dengan baik. Pemanah termasuk profesi aura pertempuran sementara Warlock termasuk profesi sihir. Divisi kedua profesi ini sangat jauh. Selain itu, meskipun divisi mereka berdekatan, bagaimana bisa hubungan mereka tak terpisahkan? "Tolong jelaskan padanya." "Maaf, saya benar-benar tidak tahu." Shen Yanxiao merasakan sakit kepala yang akan datang menghampirinya. Ia kemudian tiba-tiba menyadari mengapa tidak ada seorang pun siswa di dekat divisi penyihir. Ia yakin itu karena para pengunjung yang penasaran dan gila ini menangkap setiap siswa yang terlihat untuk diinterogasi. "Anak muda, jangan berkata begitu. Beritahu aku sedikit informasi saja. Aku janji tidak akan memberitahu siapapun." "Siapa nama guru itu? Apakah dia guru yang sangat misterius? Apa hubungannya dengan guru-guru lain di sini?"
Wanita muda itu masih tidak menyerah. Itulah sebabnya Shen Yanxiao memiliki dorongan untuk meledak. Tepat saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan memukulnya hingga pingsan, seorang pria setengah baya datang ke sisinya dan menyeret gadis yang cerewet itu pergi. Bab 720, kembali ke Akademi Saint Laurent 3. Meng, sudah cukup. Pria parubaya itu menatap wanita muda yang terlalu bersemangat itu dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Dia kemudian menatap Shen Yanxiao dengan penuh permintaan maaf dan berkata, "Maaf Meng telah mengganggumu. Paman, turunkan aku. Akhirnya aku menangkap satu yang hidup. Dan apakah kau akan mati jika aku bertanya begitu saja?" Anggota tubuh wanita muda itu yang lemah berusaha melawan, tetapi pria parubaya itu bertubuh besar sehingga perlawanannya tidak berpengaruh. Apa maksudnya dengan, akhirnya menangkap yang hidup? Sudut bibirnya berkedut. Jangan keras kepala. Kalau ayahmu tahu kau datang ke sini untuk membuat masalah, dia akan menanganimu saat kau kembali. Sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa tidak ada yang mempraktikkan kutukan saat ini, dan kau juga melihatnya di sini. Tidak ada seorang pun di dalam divisi penyihir terakhir Kekaisaran Longxuan ini, jadi mengapa kau tidak menyerah saja? Pria parubaya itu memasang ekspresi tak berdaya. Wanita muda itu mengerutkan wajahnya dan berkata, "Tidak, bukankah Shen Yanxiao seorang penyihir? Dia bahkan telah mengalahkan elit lain dari profesi lain untuk memperoleh kemenangan besar. Penyihir itu kuat, reputasi buruk mereka adalah karena kalian orang tua keras kepala yang terus menyebarkan desas-desus buruk tentang mereka. Menurutku, penyihir itu baik. Jadi aku ingin menjadi penyihir apapun yang terjadi, dan kau dapat mencoba mematahkan kakiku jika kau mampu melakukannya. Kalau tidak, aku akan mendaftar ke divisi penyihir di sini tahun depan." Pernyataan wanita muda itu mengejutkan Shen Yanxiao. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang ingin menjadi penyihir. Sekarang setelah dia melihat wanita muda yang cantik itu, Shen Yanxiao tidak merasa kesal lagi. "Apa yang kau tahu? Perbuatan buruk yang telah dilakukan para penyihir itu di masa lalu bukanlah sesuatu yang akan diketahui oleh gadis kecil sepertimu. Jika kau berani menjadi penyihir, ayahmu pasti akan mematahkan kakimu. Ayo hancurkan. Bahkan jika kakiku patah, aku akan datang ke sini dengan kursi roda." "Anda, haha." Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat tekad gadis kecil itu. Dia pernah melihat anak-anak yang dimanja sebelumnya, tetapi tidak ada yang manja seperti ini. Namun, meskipun begitu, dia benar-benar menggemaskan. "Hei anak muda, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik aku bukan orang jahat. Aku orang yang sangat baik dan aku ingin menjadi teman sekolah denganmu. Meskipun kamu seorang pemanah dan aku seorang penyihir masa depan, tetapi kita masih dianggap teman sekolah." Wanita muda itu ingin terus membujuk Shen Yanxiao untuk membocorkan beberapa informasi, tetapi pria parubaya itu tidak tahan lagi dan menutup mulutnya yang berceloteh. "Maafkan aku karena telah merepotkanmu." Pria parubaya itu ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali sekarang. Bagaimana dia bisa ditipu oleh gadis ini untuk membawanya ke Akademi Saint Laurent? Awalnya dia yakin bahwa gadis itu akan menyerah setelah melihat divisi penyihir yang hancur, tetapi siapa yang tahu bahwa gadis itu akan bersumpah untuk menghidupkan kembali para penyihir. Sumpah itu saja hampir membuatnya pingsan karena terkejut. Tidak apa-apa, kekesalannya sebelumnya telah sepenuhnya terhapus oleh pernyataan wanita muda itu dan ketika dia melihat gadis kecil yang menggemaskan itu lagi, matanya mengandung jejak senyuman. Paling tidak, seseorang telah mulai menerima Warlock, bukan? Dia percaya bahwa akan semakin banyak orang yang seperti gadis ini dan tidak lama lagi, Warlocks akan melihat cahaya hari suatu hari nanti di masa depan. Shen Yanxiao menatap wanita muda itu sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak melupakan tujuan perjalanannya, karena masih ada ribuan orang yang menunggu kepulangannya. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk menunda. Gadis muda itu menatap punggung siswa yang ia tangkap dengan susah payah dan menghentakkan kakinya dengan marah. Memanfaatkan fakta bahwa pria parubaya itu tidak memperhatikan, ia menggigit tangan pria itu yang menutupi mulutnya. Pria parubaya itu menjerit kesakitan dan melepaskannya dari tangannya. Wanita muda itu kemudian dengan cekatan mendarat dan melotot marah ke arahnya. Bab 721, kembali ke Akademi Saint Laurent 4. Meng, bukan berarti kami keras kepala, tetapi memang ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Yang Mulia tidak keberatan dengan pilihanmu karena rumor tentang penyihir.
Itu karena jalan menjadi penyihir sangat rumit dan tidak semua orang bisa menjalaninya. Pria parubaya itu menatap gadis muda itu tanpa daya. Pembohong, Shen Yanxiao adalah seorang penyihir dan dia bahkan lebih muda 3 tahun dariku. Mengapa dia bisa menjadi penyihir dan aku tidak bisa? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, jangan sebut namanya lagi. Yang Mulia sudah bersiap untuk berangkat menuju tanah terlantar untuk menemuinya, dan apakah kalian benar-benar berpikir Warlock begitu mudah? Kalian anak-anak tidak tahu pergumulan internal di dalam diri kalian dan jika kalian terus tidak menyadarinya, kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian mati setelah menjadi Warlock. Wanita muda itu tercengang setelah mendengar apa yang dikatakannya. Maksudmu, Yang Mulia akan menuju tanah terlantar untuk bertemu Shen Yanxiao. Apakah Yang Mulia? Jangan beritahu aku. Jangan biarkan imajinasimu mengembara. Yang Mulia tidak akan pernah menyakitinya, kata pria parubaya itu. Barulah kemudian, ia merasa tenang. Shen Yanxiao yang belum pernah ia temui sebelumnya adalah idolanya. Ia memiliki keberanian untuk tampil di turnamen antar akademi dengan identitas seorang penyihir yang dicemooh oleh semua orang, dan sebagai tambahan, ia mengalahkan semua lawannya untuk memperoleh kejuaraan. Prestasi gemilang Shen Yanxiao telah membuatnya memujanya. Hai Paman, kenapa tidak bicara dengan Yang Mulia untuk menanyakan apakah aku boleh ikut? Mata wanita muda itu berbinar. Sejak dulu, dia sudah punya pikiran untuk bertemu langsung dengan idolanya. Kamu mau pergi? Wanita muda itu mengangguk berulang kali dengan penuh semangat, sehingga yang kurang hanyalah kata-kata, saya ingin pergi, di dahinya. Tentu saja, Yang Mulia akan berangkat dalam 5 hari dan jika Anda bergegas kembali sekarang, mungkin Anda bisa kembali tepat waktu untuk berdiskusi. Sebelum pria parubaya itu sempat menyelesaikan kalimatnya, wanita muda itu telah menghilang 100 langkah jauhnya. Paman, aku pergi dulu. Jangan lupa mengemasi barang bawaanku, sampai jumpa. Wanita muda itu pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan pria parubaya yang kebingungan itu berdiri sendirian di tengah angin dingin. Dari mana sebenarnya anak itu mendapatkan kepribadiannya, sampai dia bertingkah seperti sedang mabuk narkoba setiap hari. Shen Yanxiao mengambil jalan memutar dari pintu masuk utama divisi penyihir dan masuk melalui dinding belakang. Dengan kemampuannya, tidak ada yang bisa mendeteksi gerakannya bahkan di siang bolong. Di dalam Akademi Saint Laurent, hanya Ouyang Huanyu yang mampu mengancamnya. Namun, dia baru saja meninggalkan kotanya beberapa hari yang lalu dan dengan kecepatannya, dia belum juga meninggalkan Forsaken Lands, apalagi kembali ke akademi. Setelah dia kembali ke divisi penyihir yang sudah dikenalnya, berbagai macam perasaan muncul di hatinya saat dia melihat setiap helai rumput dan setiap pohon di sana. Jika dia harus mengatakan di bagian mana di akademi yang paling dia ingat, itu pasti divisi penyihir yang kumuh ini. Shen Yanxiao datang ke menara melalui rute yang sudah dikenalnya dan meskipun di luar masih terang, bagian dalam menara masih agak redup. Berdiri di luar pintu dan melihat siluet yang sudah dikenalnya dari ingatannya yang duduk dengan tenang di depan meja sambil membenamkan kepalanya ke tumpukan buku, ekspresinya tidak bisa tidak melembut. Dia kemudian memperlambat langkahnya dan memasuki menara. Yun Qi, yang saat itu sedang merapikan buku-buku, tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang dan dengan ragu-ragu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sosok mungil yang berdiri di luar. Wajahnya yang tampak ramah menunjukkan jejak keterkejutan, dan saat dia melihat wajah yang tidak dikenalnya itu, Yun Qi memanggil nama yang dikenalnya. Xiao Xiao, Shen Yanxiao menanggalkan penyamarannya, senyum manis tersungging di wajah cantiknya. Guru, saya sudah kembali. Bab 722, Bantuan, 1. Yun Qi dengan gembira berdiri dan menatap Shen Yanxiao yang sudah berbulan-bulan tidak ditemuinya. Kenapa kau kembali? Bagaimana perkembangan di tanah terlantar? Apakah kau menemui kesulitan? Yun Qi mengamati Shen Yanxiao sambil bertanya. Setelah beberapa bulan berpisah, Shen Yanxiao tumbuh sedikit, tetapi tubuhnya menjadi lebih ramping dan lemah. Ketika dia melihat muridnya telah bekerja keras, dia merasa agak tidak senang. Dia bahkan kesal pada dirinya sendiri karena peduli dengan perjanjian antara dirinya dan Ouyang Huanyu, sementara membiarkan muridnya bertarung sendirian di tempat yang berbahaya. Berat badanmu turun, tapi tubuhmu juga bertambah sedikit. Apakah sangat melelahkan berada di tanah terlantar? Yun Qi merasa sakit hati terhadap satu-satunya muridnya. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Saya baik-baik saja, dan Kaisar telah mengalokasikan wilayah timur, Sun Never Sets, untuk saya. Saat ini, wilayah itu kurang lebih sudah lengkap. Matahari tak pernah terbenam. Yun Qi berpisah dari Shen Yanxiao tepat setelah turnamen antar akademi sehingga ia tidak memiliki banyak informasi tentang situasi Shen Yanxiao di tanah terlantar. Namun, ia tahu tentang nama, matahari tak pernah terbenam. Bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi ke Sun Never Sets, tempat itu, tunggu. Yun Qi tiba-tiba tersadar saat dia menatap Shen Yanxiao dengan heran. Anda mengatakan itu kurang lebih lengkap. Shen Yanxiao mengangguk sebagai jawaban. Tembok kota dan bagian dalamnya pada dasarnya sudah selesai, hanya tersisa beberapa dekorasi kecil. Paling lama, dalam waktu 1 bulan lagi, kota itu akan selesai sepenuhnya. Yun Qi tersentak saat dia menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi tidak percaya. Kota itu adalah salah satu dari 5 kota utama ras iblis, dan kota itu selalu dibanjiri oleh banyak sekali iblis di dalamnya. Kau baru berada di sana kurang dari setengah tahun, jadi bagaimana kau bisa? Ceritanya panjang. Shen Yanxiao menggaruk kepalanya. Untuk saat ini, dia tidak berani mengungkapkan fakta bahwa dia sedang membesarkan setan, karena dia takut itu terlalu berat untuk diterima. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengejutkan Yun Qi. Kembalinya saya kali ini karena saya menemui beberapa masalah yang memerlukan bantuan guru. Bantuan apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Yun Qi setuju tanpa ragu sedikit pun. Bahkan jika Shen Yanxiao ingin dia menjalani cobaan yang paling berat, dia tidak akan menolak permintaannya. Shen Yanxiao terdiam beberapa saat sebelum dia mengungkapkan kepada Yun Qi fakta bahwa sumber air kota telah diracuni. Semakin dia mendengar tentang situasi tersebut, ekspresi Yun Qi menjadi semakin serius. Maksudmu bahkan kau tidak dapat mengenali kutukan itu. Yun Qi sangat menyadari kemampuan muridnya. Meskipun Shen Yanxiao masih muda, dia sudah menjadi warlock tingkat lanjut. Kutukan yang tidak dapat dia identifikasi pasti merupakan hasil kerja seorang summoner yang telah menjalani promosi kelas 2. Namun, para warlock telah mengalami kemunduran selama berabad-abad, dan hanya ada beberapa warlock yang tersisa di seluruh benua Brilliance. Selain itu, mereka yang berada di level summoner dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan sebelum warlock mengalami kemunduran, jumlah warlock yang telah mencapai level summoner tidak lebih dari 100. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka telah kehilangan nyawa mereka saat ini. Guru, apakah Anda punya petunjuk? Shen Yanxiao merasa khawatir saat melihat ekspresi buruk Yun Qi. Yun Qi mengernyitkan alisnya dan menggelengkan kepalanya pelan. Saya tidak dapat menentukan siapa pelakunya saat ini, tetapi yang dapat saya pastikan adalah bahwa dia pasti adalah penyintas dari insiden warlock sebelumnya. Lagi pula, dengan situasi saat ini, belum lagi summoner, bahkan warlock tingkat menengah pun jarang ditemukan. Bahkan jika seseorang diam-diam mempelajari tentang kutukan, mustahil untuk naik ke summoner tanpa bimbingan apapun. Perbedaan antara Great Warlock dan summoner sangat besar dan secara umum, pada dasarnya mustahil bagi yang pertama untuk menerobos tanpa guru yang cukup kuat untuk membimbing mereka. Bab 723, Bantuan 2. Tetapi aku akan menemanimu ke tanah terlantar untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun kekuatanku tidak seberapa, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk mengidentifikasi kutukan yang digunakan. Selama kita dapat mengidentifikasinya, aku yakin kita dapat dengan mudah membatalkannya dengan kedua kemampuan kita. Itulah tujuanku. Shen Yanxiao akhirnya menghela napas lega. Dia percaya tidak ada kutukan yang bisa membuatnya tersandung selama dia mendapat bantuan Yun Qi. Namun, saya khawatir saya tidak dapat membantu dalam hal pengobatan herbal. Yun Qi mendesah. Situasi di Sun Never Sets rumit dan bahkan jika dia berhasil membatalkan kutukan, ramuan yang merusak itu masih menjadi masalah lain. Tidak masalah, karena saya cukup yakin akan hal ini. Saya bermaksud meminta bantuan guru Ye Qing, kata Shen Yanxiao. Ye Qing, Yun Qi mengangguk. Setelah kembali ke Akademi Saint Laurent, Ye Qing datang menemuinya suatu malam. Keduanya tidak banyak bicara, tetapi mereka tahu dalam hati bahwa mereka memiliki murid yang sama. Ye Qing adalah orang yang berintegritas dan kamu juga muridnya. Aku yakin dia akan menyetujui permintaanmu. Shen Yanxiao telah mempertimbangkan semua aspek tentang situasi tersebut. Melihat muridnya tumbuh dewasa dengan baik, Yun Qi merasa bangga dalam hatinya. Sekarang saya akan merepotkan guru untuk membuat persiapan sementara saya mengunjungi guru Ye Qing.
Semoga kita bisa segera kembali ke kota pada malam hari. Shen Yanxiao tidak punya pilihan selain bergegas, karena semakin lama dia menunda, semakin banyak penderitaan yang harus ditanggung warganya. Saya mengerti, persiapkan apa yang Anda butuhkan dan saya akan mengikuti rencana Anda. Shen Yanxiao tetap berada di divisi penyihir hingga larut malam sebelum dia pergi. Divisi herbalis dan divisi penyihir memiliki struktur yang berbeda. Divisi herbalis lebih mewah daripada divisi penyihir yang bangunannya kumuh. Untuk mencapai lantai Ye King, dia harus naik lift. Namun, agar tidak terdeteksi, dia harus menyelinap masuk larut malam ketika semua guru sudah pulang makan malam. Tepat ketika Shen Yanxiao hendak menyelinap ke kamar Ye King, suara Xiu tiba-tiba terdengar di telinganya. Ada seseorang di sini. Shen Yanxiao langsung terkejut dan dia dengan gesit melompat ke atas balok saat dia menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Detik berikutnya, dua siluet yang familiar berjalan lewat di bawahnya. Luo De dengan gugup menatap Ye King yang tanpa ekspresi dan buru-buru berkata, "Tuan Besar Ye King, apapun yang terjadi, Anda harus membantu. Saya tidak dapat menghubungi Shen Jue sekarang untuk memberitahunya tentang kejadian ini, tetapi sekarang setelah saya mengetahuinya, saya tidak mungkin hanya bisa pasrah melihat masalah menimpa keluarga burung vermilion." Shen Yanxiao yang bersembunyi di atas balok itu terkejut mendengar perkataan Luo De, namun tiba-tiba firasat buruk muncul dalam hatinya. Terjadi masalah di keluarga burung vermilion. Apa yang sedang terjadi? Saya akan mencoba untuk turun tangan, dan dengan nama saya yakin mereka akan mempertimbangkan reputasi saya. Masalah yang paling penting adalah menstabilkan luka Shen Feng dan mencegahnya memburuk. Saya akan menyiapkan beberapa ramuan sekarang dan menulis surat untuk Anda sampaikan ke ibu kota. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Shen Feng. Ekspresi wajah Ye King agak jelek dan nadanya mengandung jejak kemarahan. Luka-luka Shen Feng. 3 kata itu langsung terngiang di benaknya dan tanpa mempedulikan apapun, dia langsung melompat turun dan muncul di hadapan Luo De dan Ye King. Keduanya terkejut dengan kemunculannya dan bahkan mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi pada kakekku? Shen Yanxiao bertanya dengan gugup, dan firasat buruk muncul di hatinya. Shen Jue. Luo De menatap Shen Yanxiao dengan heran dan ragu. Sejak Shen Yanxiao memperoleh kejuaraan, Shen Jue juga menghilang, dan berdasarkan itu Luo De dan Ye King kurang lebih telah menebak identitasnya. Bab 724, Bantuan 3. Akan tetapi, masih terasa agak aneh baginya untuk melihat Shen Jue dengan penampilan Shen Yanxiao. Ya, ini aku, Guru Luo De, dan Guru Ye King. Apa yang terjadi pada kakekku? Tolong beritahu aku. Detak jantung Shen Yanxiao bertambah cepat. Shen Feng adalah satu-satunya anggota keluarganya dalam 2 kehidupannya. Dia tidak dapat membayangkan betapa patah hatinya dia jika sesuatu yang buruk menimpa Shen Feng. Jejak keraguan muncul di wajah Luo De dan Ye King. Mereka tidak menyangka Shen Yanxiao akan muncul di sini sekarang, tetapi mereka telah menyebutkan kondisi Shen Feng dalam percakapan mereka sebelumnya, jadi bahkan jika mereka ingin menyembunyikannya, itu mungkin akan sia-sia. Ye King menghela napas dan menatap Shen Yanxiao dengan serius. Aku bisa memberitahumu, tapi berjanjilah padaku untuk tetap tenang. Kamu tidak boleh impulsif. Baiklah, Shen Yanxiao menjawab dengan tegas. Beberapa hari yang lalu, Luo De mengirimkan sejumlah ramuan kepada kaisar di ibu kota dan saat dia berada di sana, dia mendengar beberapa rumor tentang keluarga burung vermilion. Sepertinya kesengsaraan besar telah terjadi pada keluarga burung vermilion dengan putra kepala keluarga saat ini, Shen Yue dan Shen Duan, yang tiba-tiba memberontak dan mendorong kakekmu turun dari jabatannya sebelum menempatkannya dalam tahanan rumah. Luo De secara khusus pergi untuk menanyakannya, dan seorang penjaga menyebutkan bahwa Shen Feng benar-benar marah karena kedua putranya memberontak, jadi dia mencoba untuk memadamkan pemberontakan tetapi dia gagal. Akibatnya, dia mengalami luka yang cukup parah. Memikirkan rumor yang akan menyebar saat mereka melukai ayah mereka, Shen Duan dan Shen Yue dengan santai mencari beberapa pendeta untuk merawatnya sambil merahasiakan berita pemberontakan mereka. Ekspresi Shen Yanxiao berangsur-angsur menjadi gelap saat Ye King menceritakan kisahnya. Tangannya terkepal erat sementara matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan niat membunuh. Berani sekali mereka, Shen Yanxiao merasa dadanya seperti akan meledak. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan besar dalam keluarga itu, padahal dia baru saja pergi selama beberapa bulan.
Shen Duan dan Shen Yue benar-benar berani menyakiti ayah mereka dan merebut posisi kepala keluarga. Apakah mereka masih manusia? Xiao Xiao, tenanglah. Sekarang bukan saatnya untuk gegabah. Kedua pamanmu tampaknya telah mengundang beberapa ahli sebagai bantuan dan bahkan paman kelimamu, Shen Ling, yang telah memimpin orang-orang kepercayaan keluarga burung Vermilion untuk memadamkan pemberontakan telah ditangkap. Saat ini, keluarga berada di bawah kendali kedua pamanmu. Bahkan jika kamu marah sekarang, kamu tidak bisa gegabah dan kamu harus memikirkan semuanya dengan saksama. Satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan kakek dan pamanmu sekarang adalah kamu. Jika kamu dengan gegabah menerobos masuk ke sana dan menantang mereka, tidak akan ada lagi harapan bagi keluarga burung Vermilion. Luode merasakan kemarahan Shen Yanxiao yang meningkat dan buru-buru menarik lengannya. Membiarkan emosi memengaruhi keputusanku. Shen Duan dan Shen Yue pasti sudah muak hidup. Karena mereka sudah sejauh ini, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau? Shen Yanxiao sudah sangat marah sekarang. Dia tidak tahan membayangkan bagaimana perasaan Shen Feng setelah putranya memberontak terhadapnya. Meskipun Shen Feng tegas, dia sangat peduli dengan ikatan keluarga. Seberapa sakit hatinya dia ketika dia melihat tanpa daya saat putranya melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Terlebih lagi, Shen Duan dan Shen Yue, dua binatang tidak bermoral itu tidak bersedia mengundang para ahli untuk mengobati luka Shen Feng demi menutupi kejahatan mereka. Membayangkan, Shen Feng yang kelelahan secara fisik dan mental terbaring di tempat tidur sedingin es, Shen Yanxiao tidak dapat lagi menahan luapan hasrat membunuhnya. Sialan, mereka semua pantas mati. Memangnya kenapa kalau mereka punya ahli di belakang mereka? Bahkan jika mereka mengumpulkan seluruh pasukan Kekaisaran Longxuan, aku akan tetap membuat mereka membayar harganya.